Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan khususnya siswa dan siswi peserta LDKS SMA Negeri 1 Cikoneng. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan latihan dasar secara online pada hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Barangkali di antara kalian ada yang belum mengenal Ibu atau belum pernah bertemu dengan Ibu sebelumnya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Rizka Hasanah, atau kalian boleh memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Rizka. Nah, Ibu di sekolah SMA Negeri 1 Cikoneng ini bertugas sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 MIPA serta 12 IPS. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi mengenai teknik pembuatan proposal. Namun sebelum Ibu membahas mengenai teknik pembuatan proposal ini, tentunya kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa keterkaitan atas materi ini dengan kegiatan LDK kalian. Nah, kegiatan LDK ini diperuntukkan untuk kalian yang akan masuk ke dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi OSIS, MPK, atau organisasi lain sebagainya. Apapun bentuk organisasinya, tentunya kalian akan membuat dan memilih sebuah program kerja di dalam organisasi kalian, di mana program kerja tersebut akan berisikan jumlah atau macam-macam kegiatan yang akan kalian jalankan sebagai pendukung visi dan misi dari tujuan organisasi kalian, juga visi dan misi dari tujuan sekolah. Nah, ketika kalian ingin melaksanakan atau merealisasikan kegiatan yang terdapat dalam program kerja kalian, tentunya hal yang pertama yang akan kalian lakukan adalah membuat sebuah rancangan atau rencana dalam bentuk tertulis. Kemudian akan kalian ajukan kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan izin ataupun untuk mendapatkan dukungan atas kegiatan yang ingin kalian laksanakan. Nah, proposal inilah yang akan menjadi media atau menjadi perantara untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan organisasi kalian kepada pihak-pihak terkait tersebut. Oleh karena itu, silahkan kalian simak dan catat poin-poin penting yang akan Ibu sampaikan kepada kalian tentang materi teknik pembuatan proposal ini. Proposal merupakan suatu rancangan atau rencana suatu kegiatan yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, di mana rancangan kerja atau kegiatan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan formal dan standar, yang sifatnya hanya sebagai usulan saja. Nah, dibuatnya sebuah proposal itu dimaksudkan untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca. Nah, tujuannya pembuatan proposal ini yaitu untuk mendapatkan persetujuan, baik untuk mengadakan acara maupun penelitian. Lalu yang keduanya untuk mendapatkan bantuan, baik berupa dana maupun sarana. Adapun jenis-jenis proposal, yang pertama proposal umum, yang keduanya proposal penelitian. Nah, proposal ini digunakan sebagai usulan atau rancangan kegiatan, penggunaan bahasanya pun tidak terlalu kaku. Namun proposal penelitian digunakan sebagai usulan penelitian, penggunaan bahasanya harus standar dan baku. Nah, isi pembahasan dalam sebuah proposal itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama bagian pendahuluan, yang keduanya isi proposal, yang ketiganya bagian penutup. Nah, pada bagian pendahuluan itu berisikan sampul dan halaman judul, surat pengantar atau kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan permohonan pengesahan.
Sedangkan di isi proposal itu berisikan tentang latar belakang, pembatasan masalah, tujuan, ruang lingkup, pemikiran dasar atau anggapan dasar, metodologi, fasilitas, personalia atau kepanitiaan, keuntungan dan kerugian, juga waktu dan biaya. Nah, untuk bagian penutupnya berisikan tentang simpulan, tabel, dan lampiran-lampiran. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan proposal. Yang pertama, dia harus singkat, padat, dan jelas. Artinya, proposal yang kamu buat harusnya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keduanya adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiganya terperinci, yang keempatnya terpercaya. Sistematika penulisan proposal. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus mencantumkan nama kegiatan. Yang keduanya pengantar atau pendahuluan. Ketiganya tujuan, apa yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Yang keempatnya bentuk atau macam kegiatan atau jenis kegiatan. Apa saja jenis-jenis kegiatannya yang akan dilampirkan. Yang kelimanya adalah pelaksanaan atau waktu, juga tempat pelaksanaan. Lalu yang keenamnya adalah susunan panitia atau tim pelaksana, biasanya ditulis dalam lampiran. Yang ketujuhnya peserta atau sasaran, siapa yang menjadi pesertanya, siapa yang menjadi sasarannya. Nah, selanjutnya adalah biaya atau dana. Nah, biasanya data yang terdapat dalam biaya atau dana yang dicantumkan adalah jumlah dana yang dibutuhkan, yang keduanya perincian atau pemerolehan dana, yang selanjutnya rencana alokasi dana. Nah, selanjutnya yang kesembilan adalah harapan yang diinginkan dengan proposal tersebut. Misalnya untuk memohon bantuan, sumbangan dana, atau memohon agar diberi partisipasi dalam bentuk lain. Yang terakhir adalah lampiran. Nah, adapun yang perlu dilampirkan, yang pertama adalah surat keputusan atau penunjukan, yang keduanya susunan panitia, yang ketiganya perincian biaya, yang keempatnya jadwal kegiatan, yang keenamnya peta atau denah tempat kegiatan dilaksanakan. Selanjutnya gambar atau foto berupa bukti tertulis yang berkaitan dengan kegiatan. Selanjutnya formulir sumbangan. Nah, ini hanya untuk proposal yang berisi permintaan sumbangan saja kalau adanya lampiran formulir sumbangan. Yang terakhir adalah sponsorship. Nah, lanjut ke dalam materi sponsorship. Sponsorship ini merupakan suatu dukungan finansial dari suatu perusahaan kepada suatu organisasi, seseorang, atau aktivitas yang ditukar dengan publisitas dari sebuah merek dan juga suatu hubungan. Nah, jenis-jenis sponsorship ini ada 4 jenis. Yang pertama ada sponsor tunggal, sponsor utama, sponsor alternatif, sponsor inking atau partner. Nah, untuk sponsor tunggal atau biasa disebut dengan platinum, sesuai namanya, saat kalian telah menggunakan jenis sponsor ini untuk event yang diadakan, kalian sebagai penyelenggara acara tidak perlu lagi mencari sponsor lain, dikarenakan dana operasional telah cukup ditanggung semua oleh satu perusahaan. Jadi saat kalian mendapatkan sponsor tunggal, yang harus dilakukan adalah fokus menyukseskan acara agar pihak sponsor tidak merasa kecewa dengan kerjasama yang terjalin. Yang keduanya adalah sponsor utama. Nah, sponsor utama ini merupakan jenis sponsor yang memberikan kontribusi lebih dari 80% dari total anggaran penyelenggara acara. Yang ketiganya adalah sponsor alternatif atau bisa disebut dengan silver. Nah, jenis ini adalah kenapa dikatakan sebagai sponsor alternatif? Sebab jenis sponsor ini memang sebagai alternatif dana. Hal ini dilakukan oleh pihak penyelenggara agar acara untuk mendapatkan dana tambahan meskipun nominalnya relatif kecil. Selanjutnya adalah sponsor inking atau partner atau bronze. Jenis sponsor ini tidak selalu harus memberikan bantuan dalam bentuk
uang tunai kepada pihak panitia acara, sebab bantuannya bisa dalam bentuk apa saja yang bermanfaat dalam kesuksesan suatu acara. Nah, jenis sponsor semacam inilah yang disebut sebagai sponsor inking. Biasanya, jenis sponsor ini memberikan bantuan tersebut dalam bentuk barang atau berbagai produk dari perusahaan itu sendiri. Bisa juga sponsor ini memberikan kontribusinya terhadap acara lewat berbagai fasilitas tertentu. Sebagai contohnya saja berupa transportasi, akomodasi untuk para peserta acara, konsumsi untuk kegiatan, dan lain sebagainya. Selesai semua materi yang Ibu bahas mengenai teknik pembuatan proposal. Kita kembali lagi pada tujuan pembuatan proposal itu, yaitu untuk mendapatkan dukungan atau izin dari pihak-pihak yang terkait. Untuk mendapatkan izin ataupun dukungan dari pihak-pihak terkait, tentunya kalian harus membuat proposal yang menarik. Nah, lalu bagaimana nih cara untuk membuat sebuah proposal yang menarik? Pada masa sekarang ini, kalian dapat membuat proposal menggunakan desain yang menarik dengan memadukan warna-warna dengan ikon kece atau yang menarik perhatian. Bisa juga kalian membubuhkan gambar-gambar atau animasi sebagai estetika atau kecantikan di tampilan proposal kalian. Nah, sehingga nantinya para pihak terkait yang kalian tuju itu pertama-tama mereka akan tertarik untuk membaca proposal kalian. Kenapa? Karena sebagus apapun isi proposal kalian itu, kalau kalian membuat proposal dengan tampilannya ini tidak menarik atau membosankan, para pihak terkait yang kalian tuju ini akan enggan membacanya. Jadi, mereka tidak akan pernah tahu bahwa sebenarnya isi proposal kalian itu sangatlah menarik. Nah, untuk memulainya, sekarang kalian harus membuat dengan proposal yang memiliki tampilan yang menarik atau desain yang bagus. Nah, kemudian untuk gaya bahasa yang kalian pilih dalam penulisan proposal pun haruslah singkat, padat, jelas, juga terarah, dan tidak bertele-tele. Kemudian untuk gaya bahasa yang kalian pilih juga haruslah bahasa yang baik dan benar, juga mudah dipahami. Tentunya hal ini hanya berlaku untuk proposal kegiatan saja, tidak berlaku untuk proposal penelitian. Karena seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa proposal penelitian ini adalah ketentuannya harus memiliki tampilan standar bahasanya juga haruslah baku atau kaku, karena proposal penelitian ini bersifat formal. Jadi yang tadi Ibu jelaskan ini hanya berlaku untuk proposal kegiatan. Nah, baiklah sekian penjelasan dari Ibu mengenai teknik pembuatan proposal. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sukses selalu untuk kalian semua. Jangan lupa menjaga kesehatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.